bawah komen. Di bawah komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman, terima kasih ya kalian sudah menyempatkan waktunya untuk nonton vlog sederhana aku. Terima kasih atas supportnya, kalian selalu nonton, like, komen, dan juga subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, yuk di subscribe dulu yuk, biar aku lebih semangat lagi untuk membagikan kegiatan-kegiatan aku sehari-hari. Sebelumnya teman-teman mungkin salpok yang di belakang ini adalah tembok teman-teman, dinding rumah kita, tapi ada coret-coretnya hasil prakarya anak aku ya teman-teman, jadi minta maaf sebelumnya. Oke, kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang toilet training Almaira. Sebelumnya aku jelasin dulu ya, tapi mungkin teman-teman juga udah nggak asing dengan kata-kata toilet training ini ya. Udah sering banget kita dengar ya. Jadi, toilet training ini adalah sebuah proses di mana kita mengajarkan anak kita untuk buang air kecil dan buang air besar itu di toilet, di kamar mandi seperti orang dewasa. Nah, di dalam tahap ini kita juga mengajarkan kepada anak kita untuk tidak buang air kecil dan buang air besar di diapers lagi seperti yang biasanya dia lakukan. Nah, untuk mengawali proses toilet training ini, yang harus paling kita siapkan pertama kali adalah kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena di dalam proses ini kesabaran itu sangat-sangatlah terkuras ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita ingin mengubah suatu kebiasaan itu sangatlah sulit ya teman-teman. Kita aja sebagai orang dewasa itu susah ya kalau harus mengganti suatu kebiasaan gitu ya, apalagi anak balita seperti ini. Untuk Almaira sendiri, pertama kali dia toilet training itu di usia 19 bulan. Dan waktu itu aku langsung pakaiin dia celana dalam seperti ini teman-teman. Aku menyebutnya celana dalam ini adalah celana dalam sejuta anak gitu ya. Karena apa? Karena hampir setiap anak itu pasti punya celana seperti ini ya. Bunda-bunda di rumah anaknya ada juga nggak yang punya celana dalam seperti ini? Nah, ini tuh bahannya tuh tipis ya, tidak terlalu tebal, tapi nyaman gitu ya. Harganya juga murah. Waktu itu aku belinya di online shop 6 piece, harganya cuma 17.000 aja karena lagi diskon. Kenapa aku langsung memakaikan dia celana dalam biasa seperti ini? Karena agar supaya dia langsung mengerti dan aku juga mudah menjelaskan hubungan sebab akibat dari toilet training. Jadi ketika dia buang air kecil di celana dalam seperti ini, otomatis si air seninya kan akan mengalir dan berceceran kemana-mana, dan dia akan merasa tidak nyaman. Dan di saat itulah aku menjelaskan ke anak aku, kalau mau pipis atau bilang ke mama ya dek, dan kita pipisnya ke kamar mandi ya. Terus aku juga bawel, sering banget tanya ke dia apakah dia mau pipis atau enggak. Bahkan kadang-kadang aku langsung bawa aja dia ke kamar mandi gitu ya teman-teman. Nah, di saat itu sebenarnya anak aku tuh alhamdulillah ngomongnya udah lancar gitu ya. Tapi tetap aja di dalam proses ini awal-awal itu kadang dia ngomong, kadang juga enggak gitu ya. Pokoknya kita harus rajin dan konsisten buat ngetatur dia. Alhamdulillahnya sekarang ini dia kalau mau buang air kecil ataupun buang air besar, dia pasti selalu bilang ke aku, selalu bilang, dan bahkan kadang-kadang dia langsung pergi ke kamar mandi sendiri, walaupun sebenarnya dia belum bisa buka celana sendiri gitu ya teman-teman. Tapi seenggaknya alhamdulillah dia udah tahu kalau mau pipis itu harus ke kamar mandi dan enggak pipis sembarangan lagi. Alhamdulillah. Tapi aku masih punya masalah nih teman-teman. Jadi Almaira itu di malam hari masih pakai diapers, dan aku kepikiran terus tentang hal ini.
Apalagi kurang lebih 3 bulan lagi Almaira itu usianya 3 tahun. Nah, sebelumnya aku tuh masih belum tega kalau harus ngetatur dia di malam hari, karena dia itu pipisnya masih termasuk sering gitu ya. Ini aku taunya dari diapers dia yang hampir selalu penuh pas aku buka di pagi hari. Jadi aku tuh nggak tega gitu ya kalau harus ngebangunin dia di malam hari buat pipis. Aku takut tidurnya keganggu gitu ya. Terus kan kadang-kadang anak kecil itu kalau udah bangun di malam hari itu tidurnya susah ya kadang-kadang. Jadi kalau mau tidur lagi itu susah gitu, butuh waktu lama untuk tidur lagi. Tapi sekarang aku udah nggak khawatir lagi karena aku menemukan ini. Ini adalah training pants atau celana tatur, teman-teman. Sebenarnya kalau dilihat dari bentuknya sama aja ya teman-teman, seperti celana dalam pada umumnya. Nah, ini celana taturnya aku beli di online shop. Itu yang atas aku belinya harga 13 ribuan aja, yang 3 layer, dan ini itu yang 6 layer. Nah, di dalam sini terdapat lapisan teman-teman nih. Terdapat lapisan yang dijahitnya itu langsung nyatu dengan celananya gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Itu gunanya untuk menyerap agar cairan tidak langsung berceceran keluar teman-teman. Tapi si kecil tetap merasakan sensasi basah ketika dia pipis. Nah, dengan ini anak akan berusaha belajar untuk pipis pada tempatnya gitu ya. Pertama kali beli, aku beli yang ini sama ini nih teman-teman. Aku belinya 3, tapi yang satunya lagi aku cuci. Ini tuh cuman 3 layer. Dalamnya tuh cuma 3 layer teman-teman. Ini beda ya, ini mereknya ya, mereknya Queen Kukwe. Mungkin teman-teman bisa kelihatan kalau bisa lihat ya. Ini karetnya seperti ini, enak langgar, dan lingkar pahanya juga. Tapi ini cuma bisa ditarik seperti ini aja, nggak bisa ini lagi ya, panjang lagi. Ini lapisannya seperti ini, dan ini adalah handuk ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh handuk gitu. Kemudian aku beli lagi nih teman-teman. Nah, aku beli lagi yang ini sama ini 2. Ini tuh aku nggak tahu mereknya apa ya. Ukurannya sama, ukurannya beda. Kalau ini ukurannya 100, kalau yang ini ukurannya 110. Ini bahasa tulisannya tulisan Mandarin teman-teman, jadi aku nggak ngerti ya. Ini sama juga sih, motif-motifnya lucu-lucu. Ini aja kayak ada bebek gini ya. Ini aku pilih ini motifnya seperti ini 2, dan ini lingkar pahanya seperti ini. Ini besar sekali teman-teman. Kayaknya seperti ini, longgar sekali ya. Dan mungkin kalau teman-teman nanya, terus Mama Alma sukanya yang mana? Aku lebih rekomendasiin ini sih. Aku lebih suka yang ini teman-teman. Selain ininya juga lebih besar ya, bentuknya juga beda ya teman-teman ya. Tuh, beda ya. Ini tuh ininya kayak lebih lebar gitu, sementara kalau ini lebih slim gitu ya. Ininya lebih slim gitu tuh. Kalau ini kan lebih lebar. Jadi aku lebih suka yang ini teman-teman. Aku lebih suka yang merek ini. Ini harganya juga murah teman-teman. Dalamnya juga beda sih. Ini mah kayak begini nih, tapi aku nggak tahu apa ya. Kalau tadi handuk, tapi kalau ini bukan, beda. Aku lebih suka yang ini sih. Ini katanya 6 layer ya teman-teman. Ini yang 6 layer. Kalau ini kan tadi 3 layer. Kalau ini 6 layer. Dan aku lebih suka yang ini sih. Aku lebih rekomendasiin yang ini teman-teman. Training pants itu sama nggak sih sama Clody? Nah, training pants sama Clody itu berbeda ya teman-teman. Bedanya itu terdapat pada daya serapnya. Kalau Clody itu bisa menampung 2-3 kali pipis dan tidak langsung merembes. Sementara
training pants itu hanya bisa menampung 1 kali pipis. Itu juga kalau tidak buru-buru diganti akan langsung merembes, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya dari sedikitnya pengalaman aku tentang toilet training ini, ketika kita mau toilet trainingin anak, yang harus kita siapkan pertama kali adalah kesabaran, karena mengubah suatu kebiasaan itu sangat sulit ya teman-teman. Yang awalnya mereka santuy, pipis di diapers gitu ya, karena sensasi keringnya, tiba-tiba dia harus pipis di toilet gitu ya, itu sangat susah ya teman-teman. Yang kedua, kita juga harus rajin ngetatur dia, konsisten juga, dan harus bawel. Ini kayak Alma ini ya, jadi setiap malam itu dia kan tidurnya kadang-kadang jam 9, jam 10 ya. Jadi antara jam 2, jam 3 pasti aku bangunin buat pipis dulu gitu teman-teman. Dan yang ketiga, kita juga harus siapkan barang-barang pendukung untuk toilet training ini, seperti celana dalam, spray waterproof, dan juga training pants seperti yang aku gunain ini. Insya Allah itu sangat membantu banget ya teman-teman untuk anak kita lulus toilet training. Mungkin segitu aja ya sharing-sharing dari aku mengenai toilet training. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga dapat menghibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk terus support channelnya Mama Alma dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.